Kamu pacarnya Dul ya? Iya dong, Dok. Masa Dan aku tuh shock ternyata 4 tahun loh kamu pacaran dengan dia. tahun ini mau masuk 5. Jadi kapan nyusul Al? Mari kita gosipin mama mertua, calon mama Calon mertua. mama mertua ya, masih calon ya. Baik, orangnya itu tomboy, mirip-mirip sama aku. Oke, bagaimana dengan calon papa mertua? Wah itu baik banget juga. Yang Sama. mana nih? Yang kaya atau yang lebih kaya? Apa yang kamu gak suka dari Dul? Apa yang aku gak suka dari Dul? Tidak ada. Kenapa baru kenal 5 tahun yang lalu? Kenapa gak dari dulu? Wah, kalau cowok kamu diambil ikhlas gak? Nah, itu Dista Biani, yes. Kamu beneran di rumah suka pakai daster? aku suka pakai daster. Kalau di Serius? rumah ya, kalau di rumah. Anak zaman sekarang pakai daster? Iya sih kok aman-aman aja. Maksudnya nggak bukan suatu hal yang aneh juga sih sebenarnya. Kamu orang mana sih? Aslinya orang mana? Kalau aku sebenarnya full Jawa, cuman ada Mesirnya dikit. Oke. Ada Mesirnya. Ada keturunan. Ada keturunan Mesir. Tapi Jawanya tinggal di mana? Jawanya itu aku ada keturunan Jogja, Heeh. Solo, sama Purworejo. Jadi Oke. 3. Tapi tinggalnya Jakarta? Tinggalnya di Jakarta. Dari kecil Jakarta? Dari kecil Depok sebenarnya. Aku orang Depok nih. Cuman pas udah mulai beranjak dewasa aku ke Jakarta pindah. Tapi beneran loh, aku jarang banget ketemu dengan orang yang lama itu pakai daster. Mungkin kita, mama kamu mungkin ya? Sebenarnya itu banyak kayaknya dokter. Cuman gak ada yang tahu aja. Karena kan di rumah, di balik layar gitu. Mungkin orang jaim dikit lah untuk gak ngupload lagi pakai daster. Oke, gitu. Tista Biani. Ya. Hari ini aku gugup ketemu dengan dia. Aslinya ternyata lebih cakepan. Waduh Masya Allah, tabarakallah. Kamu pacarnya Dul ya? Bener ya? Iya dong, Dok. Masa pacarnya siapa Dan lagi? aku tuh shock ternyata 4 tahun loh kamu pacaran dengan dia. Tahun ini mau masuk 5. Wow. Tahun ini masuk 5 Jadi tahun. kapan nyusul Al? Mohon doanya. Semoga hilalnya segera terlihat. Dan ibaratnya langgeng terus lah, itu yang penting. Oke, aku pernah ngobrol dengan calon mama mertuamu Iya. dan dia sudah cerita Penonton tentang loh. kamu. Wah. Oh iya. Viewers banyak kan? Oke, Viewers sekarang banyak, gantian. dokter. Kita gantian. Kayak gimana menurutmu mama mertua? Mama mertua. Mari kita gosipin mama mertua, calon mama Calon mertua. mama mertua ya, masih calon ya. Baik, terus orangnya itu tomboy, mirip-mirip sama aku. Tegas dan juga orangnya itu to the point. Jadi kalau misalnya suka atau nggak suka, pasti kelihatan lah gitu. Bahkan langsung diomongin gitu. Tapi kamu klik? Klik sih. Dengan bunda? Klik. Alhamdulillah sejauh ini klik. Karena kan dulu juga tinggalnya sama bunda kan. Jadi aku lebih banyak ke rumahnya, terus lebih deket sama bunda sih gitu. Oke, bagaimana dengan calon papa mertua? Wah itu baik banget juga. Yang mana nih? Ya dua-duanya ya. Dua-duanya. Banyak ya. Pertanyaannya agak jebakan Batman. Baik dua-duanya. Yang mana? Yang kaya atau yang lebih kaya? Dua-duanya kayaknya sama aja gitu ya. Gak ngeliat itunya ya, mohon maaf. Yang penting kebaikannya gitu. Oke. Kebaikannya ke aku, alhamdulillah aku merasa ibaratnya kan walaupun aku belum menikah ya gitu. Tapi mereka tuh menganggap aku tuh seperti ibaratnya anak sendiri lah gitu. Jadi baik hubungannya gitu. Oke, ini pacaran lama banget ya dengan Dul ya? Iya. Kayak gimana sih orangnya Dul? Aku belum pernah ketemu loh. Dul itu, ya coba undang aja ya kan. Dul itu orangnya itu apa adanya. Sederhana, terus dia seniman banget gitu. Suka banget sama musik. Jadi ibaratnya kayak lebih senang menghabiskan waktu dengan musik lah gitu. Apa yang kamu suka dari Dul? Karena dia seniman, terus kan aku juga alhamdulillah kebetulan juga seniman juga, jadi banyak kesamaan lah gitu. Kalau misalnya dia lagi sibuk sama musiknya itu aku ngerti gitu, karena pekerjaannya juga sama gitu, aku di film. Terus orangnya juga ibaratnya selalu menerima aku apa adanya dan sabar, itu yang paling aku suka. Pertanyaan menariknya, apa yang kamu gak suka dari Dul? Apa yang gak suka dari Dul? Dia cepet banget jawabnya. Iya Sumpah dong. gak pakai mikir dia. Iya dong, udah 5 tahun Pak. Mohon maaf, udah tahu gitu. Apa yang aku gak suka dari Dul? Tidak ada. Kenapa baru kenal 5 tahun yang lalu? Kenapa gak dari dulu? Wah, serius? Iya. Gak pernah putus nyambung jadi? Alhamdulillah jangan sampai. Jadi pacarannya seindah itu? Indah, alhamdulillah sejauh ini indah. Ya paling kalau misalnya ada ibaratnya cekcok segala macam itu biasa sih. Kamu umur 23? 23.
tahun Berarti ini. 5 tahun yang lalu dari kamu umur 18 tahun. Dari belum 20. Jadi apa ya, proses pendewasannya bareng-bareng sama Dul. Jadi dari zaman-zaman masih kekanak-kanakan sifatnya, sekarang udah mulai menuju dewasa tuh bareng-bareng sama dia. Oke, sering ribut atau mesra banget? Kalau ribut itu ya pasti ada sih Dok, gitu namanya hampir 5 tahun ya. Cuman kan gak mungkin di-share ya gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih lebih banyak happy-happynya gitu. Karena kalau misalnya gak happy gak mungkin dipertahankan sampai 5 tahun. Oke, dan ini sudah masuk ke jenjang yang lebih serius kah? Amin, doain aja. Nanti sponsor lah sama dokter. Siap! Biar makin banyak nih budget nikahnya nih. Ya kan? Ini pernikahannya berapa hari berapa malam nih Waduh, kayaknya? sebenarnya pengennya di KUA aja ya Dok, sah gitu udah selesai. Cuman kan kita ya namanya punya banyak keluarga besar harus dimaksimalin. Ya kita ngikut aja lah nanti. Oke, ini acara sang kakak kapan ya acaranya? Gak tahu. Coba undang podcast Malisa. Kapan sih? Udah dekat-dekat kan? Soalnya Juni kan, bulan Juni. Cuman tanggalnya rahasia lah. oh belum, memang nggak dikasih tahu, bukan memang aku nggak tahu ya, memang dirahasiakan. Memang dirahasiakan dong. Oh, Biar kenapa? nanti pas nikah tuh menggelegar gitu. Oh orang pada kaget. dari pihak keluarga, tapi kan pasti ada nih sudah. Ya pasti ada. Tapi ke publiknya dirahasiakan. Dirahasiakan dong. Oh kenapa? Gak ada apa-apa. Sebenarnya mungkin karena ya biar lebih mengagetkan aja. Gitu. Karena sekarang tuh orang kalau oversharing tuh jadi orang tuh kepo gitu. Jadi lebih baik dirahasiakan terus tiba-tiba wow gitu. Oke. Iya. Benar. Tapi jadinya ya aku suka sih dengan Bunda Maya sih. Sangat bijaksana sih kemarin. Aku ngelihatnya kayak baik banget. langkah yang diambil oleh Bunda Maya itu sangat bijaksana banget sih menurut aku sih. Benar. Menurut kamu bagaimana? Yang mana nih langkah yang mana nih? Langkah. Kayak setiap langkah yang diambil Bunda tuh bijaksana sih. Jadi aku sebagai apa ya ibaratnya kayak pacar dari anaknya ya pasti mendukung terus lagi itu positif gitu. Oke. Yang gara-gara apa nih namanya? Kisruh nggak datang. Aku Cuma nggak kan tahu itu. Bunda kan pergi ke luar negeri, menurut aku itu beberapa cara komunikasi Bunda itu sangat bijaksana lah kayak gitu. Dan Iya, Bunda baik sih. tidak menyakitin anak, merangkul, tetap. Dua-duanya sih sama-sama baik sih. Jadi sama-sama baik gitu. Oke. Dan kamu cukup nyaman ya Apanya tuh? dengan Bunda, dengan teman, dengan keluarga. Nyaman Karena dia banget. keluarganya gede ya. Nyaman Karena di sebelah sini gede, di sebelah sini gede banget. juga. Semuanya nyaman banget. Jadi dua-duanya itu menurutku adalah apa ya, ibaratnya orang tua yang baik buat anak-anaknya. Terus juga apa ya bisa dibilang ya aku salut lah sama mereka berdua. Walaupun apa ya ibaratnya kayak mereka tuh punya nama yang sangat besar tapi baiklah orangnya gitu. Ke siapapun, bukan karena aku pacar anaknya ya, tapi ke siapapun baik. Ke Gitu. siapapun baik. Oke, Tisa aku pengen tahu lebih dalam tentang kamu deh. Boleh banget. Katanya kalau bukan Tisa Biani yang main katanya itu filmnya nggak akan jadi box office katanya. Masa ya Soalnya Allah. kalau Tisa yang main katanya penontonnya puluhan jutaan loh bahkan katanya bukan jutaan. Jutaan ke Dok. Jutaan baru jutaan puluhan Kecuali siapa kata Dok? timku katanya kayak kecuali film Jumbo doang yang nggak ada Tisa ya katanya. Ada sebenarnya itu pada saat sebelum Jumbo dimulai ada trailer filmku. Jadi ke bawah 7 jutaan. Iya, jadi benar itu Dok. Jadi ya nggak tau lah bercanda saya. Desa Penari KKN. Makanya Desa Penari. Penonton berapa? 10 juta ya? 10 juta, 10 juta. 10 juta, jangan 100. kecil-kecilin loh kalian. 10 juta 100. Terus apa lagi nih? Agak lain. Agak lain, 10 juta juga ya. Agak lain 9. Ya hampir 10 lah, ntar lagi 10 tuh. Abis Udah kita lah, ngobrol ini 10. Udah kelar Dok, udah kelar. Udah tahun lalu Dok. Oh udah tahu lah, Ntar gak abis bisa ini naik lagi ya? Dokter kan main kan film abis ini kan. Enggak bisa aku. Oh, Capek iya bisa. banget syuting. Kamu kok bisa syuting sih? Itu les? Aku pengen tanya dulu, acting kamu itu les atau bakat alami atau apa? Aku itu malah aku pas pertama kali nyoba les waktu itu umur 4 tahun malah nangis. Karena gak nyaman gitu ketika dapet sebuah teori. Jadi aku tuh gak terlalu suka ibaratnya apa ya, bukan gak terlalu suka diajarin ya, tapi ketika misalnya ada teori teknik-teknik acting diajarin segala macam ke aku gak masuk. Enggak masuk? Jadi lebih baik belajarnya itu kayak otodidak aja dari film ke film, belajar sama orang-orang yang memang mahir gitu. Dari umur berapa berarti? Kalau dulu awalnya tuh
iklan terus ke sinetron. Jadi dulu tuh bisa dibilang dari umur 4 tahun. Yang ngajarin siapa? Mama kamu artis? Bukan dong, aku nggak ada sama sekali. Loh kok bisa? Itu adalah mujizat dari Tuhan. Bener dong, jadi aku nggak punya. Papa mama nggak artis? Nggak ada Kakak? sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cuman dulu pernah ada cerita eyang aku tuh hampir menjadi artis, menjadi lawan mainnya aku memanggilnya apa ya? Pak Jiro Meirama di salah satu film, cuman tidak diizinkan sama kedua orang tuanya. Itu pas eyangku zaman muda gitu. Ya mungkin itu nurunin ilmu aktingnya ke aku gitu kali ya. Cuman kalau yang bener-bener artis tuh gak ada sama sekali. Jadi aku bener-bener berjuang banget gitu untuk menjadi public figure gitu. Oh, oke. Jadi yang ngajarin kamu gak ada? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Belajar sendiri, otodidak dari misalnya ada artis senior atau aktor senior ya aku tanya-tanya aja dok gitu. Kamu paling nyaman acting apa sih? Acting ini apa ya? Semuanya nyaman kayak kecuali acting nangis ya, capek ya. Tapi bisa. Ya. Gue mau tantangin soalnya. Nangis capek dok, ya Allah capek banget gitu. Tapi lebih capek itu sih jadi bintang tamu podcast. Kenapa? Karena kadang ngomong kan suka apa ya gitu. Kadang merangkai kata-kata yang bagus tuh lebih capek bintang tamu podcast. Kalau acting kan udah passion aku, jadi ya udahlah. Gitu. Oke. Tapi aku baru mau ini nih. Karena aku gak bisa acting sih. Ajarin aku acting dong, kayak gimana coba? Acting apa, mau apa? Marah, nangis? Kayaknya setiap hari kita udah bersandiwara ya. Jadi kayaknya gak perlu diajarin ya dok ya. Apa ya mungkin, aku ada satu teknik acting nangis. Sebenarnya ini ngasal aja sih dok. Jadi kalau misalnya aku udah capek banget, gak bisa keluar tuh air matanya. Kuncinya satu, harus minum air putih yang banyak. Karena kita ada tabungan air untuk dikeluarkan. Nah, tapi kedua itu ada tekniknya. Jadi dokter bisa melek, matanya ditutup dulu, tapi ditekan banget, gituin, ditahan selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 dibuka, terus jangan melek, jangan kedip selama ya sekuat dokter aja. Oke. Itu nanti air mata keluar. Jadi itu tekniknya biar nangis. Oke. Nanti jangan kedip, tahan. Oh ya, udah oke, nanti aku praktekkan. Keluar kan itu. Ketika minta tuh sesuatu, langsung keluar kan. Ketika minta sesuatu dengan istri nanti bisa aku praktekkan. bisa dok gitu. Misalnya kalau dokter udah capek banget gitu ya, mau berbuat alasan apa lagi itu bisa praktekin. ilmu acting nangis. Tapi pernah cinlok gak kalau di lokasi? Cinlok gak pernah, karena profesional mungkin. Aku tuh gini kok. Tapi kan bukannya katanya banyak. Ya, justru katanya kalau pas lagi syuting kayak gitu punya malah cinlok dengan lawan main. Aku tuh aneh banget ya dok. Maksudnya gini, kalau misalnya di on screen, misalnya action, aku tuh bisa apa ya ibaratnya, aku juga gak tahu kenapa itu. Bisa, misalnya aku perannya jadi pasangan, ya aku berusaha semaksimal mungkin jadi pasangan. Ada touchy-nya mungkin ya, terus aku ada tatapan mata yang membuat orang baper segala macam. Tapi kalau udah cut, ya udah kayak lo gua. Itu dari zaman sebelum aku sama Dul. Makanya kenapa aku dapet Dul di luar dari film kan, gitu. Karena emang pengennya sih sebenarnya bukan pemain di film gitu. Jadi makanya dapet Dul gitu. Cinlok nggak pernah. Tapi ada nggak yang kamu memberikan tatapan sedalam itu, terus Nggak tahu deh. pasangan kamu yang baper? Pasanganku. Pasangan mainnya yang pasangan baper. mainnya. Lawan mainnya, ya nggak tahu ya. Kita kan tidak bisa mengkontrol perasaan orang ya. Tapi kan kamu pasti merasa dong kalau dia baper, dia ngechat atau dia telepon atau dia berusaha deketin kamu. Mungkin ada dulu sebelum Dul. Cuman kalau sekarang lebih takut ke Dulnya ya gitu. orang lawan main itu kayak lebih respect gitu ya. Udah punya pacar nih gitu. Cuman kalau dari awal ya sudah ini ya. Udah takut duluan. Aku juga bingung tuh. Jadi gak berani lah ngedeketin aku kayak aduh takut deh gitu. Ada backingannya banyak nih gitu. Jadi kalau sebelum pacaran sama Dul ya pasti ada lah. Kan masih jomblo dulu. Kalau adegan-adegan mesra gimana? Kalau adegan mesra. Ciuman. Kalau ciuman tuh kalau di syuting ciuman beneran atau kayak gimana sih? Nah itu pilihan dok. Jadi ada beberapa aktor yang memang bersedia untuk ciuman beneran. Ada beberapa aktor yang tidak bersedia makanya diambil cheating. Ada cheating kameranya, ada cheating shotnya segala macam gitu. Tapi kalau aku emang dari awal aku tidak mau mengambil adegan kissing meskipun itu cheating.
gitu. Tidak mau ambil kissing, nggak mau sama sekali. Ambil adegan kissing, sex scene meskipun itu cheating atau pakai body double. Nggak Gitu. mau. Nggak mau. Jadi Oke. aku tidak mau terkesan aku ciuman atau terkesan aku melakukan adegan seksual di satu film. Walaupun itu pakai body double yang mirip banget sama badanku, aku tidak mau. Jadi lebih baik kalaupun ada adegan romance ya di luar dari itu gitu. Karena bisa kok sebenarnya gitu. Belum pernah atau sejak kapan kamu? Belum pernah. Belum pernah sama Kenapa sekali. coba aku pengen. Oh, waktu itu pernah tapi sama Dul. Waktu itu ada adegan kissing sama Dul di satu film. Setelah menonton film itu, aku sama Dul tuh ngerasa malu. Ngerasa malu karena ibaratnya apa ya? Kayaknya sebenarnya kalaupun gak kissing bisa aja sih menghasilkan romansa di dalam suatu film gitu. Ataupun adegan yang ibaratnya apa ya, agak seksual itu sebenarnya gak perlu kalau emang mau gitu. Jadi aku ngerasa itu tidak enak aja dilihat. Nah setelah itu ya aku bertekad, oh kayaknya emang udah balik ke setelan awal nih, gak perlu deh ambil adegan-adegan kayak gitu. Atau ada Dul melarang atau kamu menjaga perasaan Dul? Mancing nih. Enggak. Alhamdulillah Dul itu sangat-sangat mendukung sekali pada saat aku beradegan. Karena sebelum aku pacaran sama Dul, aku udah di film. Jadinya pasti dia mikir nih konsekuensi pacaran sama pemain film tuh pasti adalah cemburu-cemburu dikit gitu. Kalau misalnya ada adegan mesra. Ya kadang cemburu tapi dia tuh gak pernah yang kayak kenceng cemburunya terus atau marah-marah gimana gitu. Jadi benar-benar orangnya tuh sabar banget. Itu yang bikin aku bertahan kali ya. Oke. Jadi gak cemburuan-cemburuan banget ya? Cemburu tapi cemburu gitu-gitu doang sih Dok. Gak yang kayak kamu gak boleh main sama lawan main ini. Atau kok begitu banget sih tatapannya mesra banget sih. Enggak. Oh enggak seperti itu ya. Enggak. Tapi kalau dulu aku nonton film ciuman, kan aku diajarin mak aku tuh. Kita nonton TV kan biasa didampingin orang tua tuh kalau ciuman ya. Kalau ciuman tuh katanya kayak dikasih kaca atau dikasih plastik katanya. Itu cipokan beneran gak sih sebenarnya? Jujur aku baru dengar tuh teknik kayak gitu tuh. Ya mak gue agak lain memang. Agak lain tuh kayak di film agak lain tuh ya kan. Aslinya? Jujur aku baru dengar tuh Dok teknik kayak gitu. Mungkin ada. Nah beberapa orang emang ada beberapa teknik-teknik gitu ya untuk bisa memaksimalkan adegan kissing tersebut. Tapi aku baru dengar tuh teknik pakai kaca gitu. Jadi tapi aslinya mereka ciuman cipokan bener berarti? Ada beberapa yang bersedia. Ada beberapa yang bersedia. Iya yang maksudnya yang kelihatan langsung on screen yang pokoknya kelihatan tanpa ini ya. Itu berarti ciumannya benar-benar cipokan bener ya berarti ya? Ada beberapa yang bersedia. Ada beberapa yang bersedia untuk beneran, ada beberapa yang bersedia untuk cheating gitu. Jadi kalaupun bersedia dua-duanya sama-sama oke, dalam kontrak kan gitu, ada kontraknya segala macam, ya gak masalah gitu. Karena dua-duanya bersedia kan. Kalau ya gak bersedia ya gak boleh dipaksa. Karena sekarang di film itu ada undang-undang apa ya, ibaratnya intimate coordinator. Jadi dalam proses pengadeganan romantis itu tuh ada undang-undangnya. Kalaupun sampai ada kekeliruan itu udah urusannya sama apa ya, pihak berwajib sih gitu. Oh bisa nuntut? Bisa nuntut karena kita sekarang udah ada undang-undang untuk melindungi terjadinya pelecehan seksual atau terjadinya apa ya, ibaratnya satu sama lain ini sebenarnya gak enak. Jadi harus ada koordinatornya untuk biar apa ya, ibaratnya dua-duanya sama-sama nyaman gitu melakukan adegan tersebut gitu. Jadi dilindungin banget sih sekarang pemain sekarang film. Jadi sekarang. Dulu gak? Dulu kayaknya enggak sih, karena mungkin belum ada yang berani untuk speak up permasalahan ini. Tuh ada dari tim kreatif katanya dulu banyak tindakan pelecehan seksual oleh oknum-oknum. Banyak. Bahkan mungkin bukan di pemain film aja, mungkin di luar sana juga banyak gitu. Jadi emang ketenaga kerjaan di Indonesia itu memang harus apa ya, ibaratnya harus butuh keberanian kan untuk speak up. Kadang kalau misalnya... Ini aku gak tahu nih contohnya. Kalau dalam dunia film sendiri ya? Ya kadang, atau dalam dunia artis ya? Dunia artis banyak banget gitu. Kadang kalau misalnya kita pun ngerasa, terus kita speak up, kadang kan suka apa ya, ibaratnya diremehkan. Atau ibaratnya langsung menyalahkan pihak-pihak yang memang tidak salah gitu. Jadi menurutku banyak sih sebenarnya, contohnya kan pelecehan seksual tuh banyak ya, beragam bentuknya, misalnya kayak catcalling gitu antara artis ke artis atau kru ke kru atau siapapun itu gitu. Terus atau misalnya kayak genit terus kitanya nggak nyaman, itu kan sebenarnya ada beberapa hal gitu yang memang harus
ditindaklanjuti. Cuman kadang ada beberapa hal juga orang yang tidak berani untuk speak up gitu. Jadi memang harus didukung gitu. Aku jadi terpikir ya, maaf ya otak aku agak nakal ya. Gak apa-apa dong. Banyak orang nakal nih. Enggak sih, aku jadi terpikir bisa gak sih kalau misalnya kru film, mungkin bukan kalau film gede kayak Tisa kan gak mungkin berani dikerjain ya kali ya. Karena kan Tisa kan artis gede ya. Amin, amin. Tapi kan gak semuanya kan langsung jadi gede kan. Beberapa kan mungkin dari kecil kan. Mungkin gak sih jadinya. Enggak dok, aku masih kecil aja nih dok. Tingginya dok. Badan lu, rezekinya kagak. Terus. Ya kan ada mungkin yang lagi cari nama atau lagi mau cari posisi lah ya. Dikerjain kayak gitu, dikasih scenes. Nanti ujung-ujungnya gak dipakai scenes-nya. Iya itu gitu kan, agak parah ya. diatur-atur gitu kan. Iya, Diatur-atur, misalnya nih. Makanya aku bilang otak aku agak nakal kan tadi kamu bilang. Misalnya nih aku pemeran laki-lakinya nih. Misalnya aku dengan Tisa nih kayak gitu. Tisanya gak terkenal nih. Gitu, orang terkenal lah. Kayak akunya lebih terkenal misalnya kan gitu. Aku kerjain, aku mau dong dengan dia dong. Dia sombong banget kayak gini. Buat adegan kissing atau buat adegan peluk atau apa kayak gitu. Ubah sedikit kayak gitu. Kamu gak nyaman tapi aku coba sengaja aku salahin kayak gitu. Bisa gak kayak gitu? Sebenarnya bisa aja. Tapi sekarang di film gak ada kayak gitu. Di film mungkin aku gak tahu ya. Karena kan aku dulu posisinya masih kecil nih. Pemain cilik. Jadi aku gak tahu seluk beluk perfilman Indonesia sampai segitunya loh parahnya gitu. Kalau misalnya orang kayak bayar dulu. Misalnya kayak gini. Mau casting. Mau dapat satu peran kita harus bayar. Itu dulu banyak kayak gitu. Padahal sebenarnya casting itu adalah gratis tanpa berbayar sekalipun. Mungkin ada orang yang kayak korupsi dalam percastingan di Indonesia itu banyak. Gitu. Kolusi nepotisme. Bukan korupsi. Jadi ibaratnya lu mau dapat peran bayar dulu sini ke gue. Itu dulu banyak banget. Malah gitu. beli peran ya? Beli peran gitu. Tapi itu sebenarnya gak ada dok. Itu cuma akal-akalan agensi atau akal-akalan casting director yang gak bertanggung jawab aja. Sebenarnya itu casting itu gratis sama sekali. Dan kalau misalnya lo mau dapet peran ya lo harus usaha. Lo harus kasih bakat lo sebagus mungkin gitu. Jadi gak ada bayar-bayar gitu. Tapi kalau misalnya kalau hal sampai segitunya aku belum dengar tuh. Cuman kalau kayak genit-genit, pelecehan segala macam ya itu banyak sih. Cuman kitanya aja mungkin yang ibaratnya perlu berani speak up dan harus didukung juga sama orang-orang terdekat gitu. Tapi kalau kamu sendiri pernah terjadi pelecehan? Yes. Gak ada sih, karena ya mungkin karena orang tuh nganggep aku ini kali ya. Ibaratnya, ya mungkin dari Dul. ya bisa kayaknya Dul ini seorang yang sosok yang ditakutin ya. sangat mengerikan. Enggak lebih itu. Karena nganggep adik kali ya. Jadi kayak kalaupun emang genit-genit ya kayaknya enggak deh kalau aku tuh. Karena aku juga ngebatasin juga gitu. Sebagai wanita harus kayak gimana-gimana. Oh iya benar juga. Jadi kalau misalnya kadang-kadang genit itu kadang-kadang memang situasinya aja yang bikin genit ya. Tapi kadang-kadang kalau cewek juga genit kan. Ya kita gak pernah tahu ya gitu. Tergantung orang-orang masing-masing gitu. Dan ya sebenarnya harus didukung sih ke orang-orang kayak gitu sih. Didukung untuk lebih berani speak up. Kan pelecehan itu bukan jadi cuma cewek aja loh. Tapi cowok juga bisa kena juga gitu. Cowok juga bisa. Cowok bisa kena. Jadi kita harus menganggap. Dilecehkan cewek? Bisa. Banyak loh sekarang di sosial media tuh yang kayak komen-komennya tuh gitu. Kadang aku juga sebagai perempuan ya Allah kok kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar saling support sih. Dua jenis gender tuh harus saling support gitu. Oke. Dan ini kamu baru membuat film baru yang akan tayang. Yes. Assalamualaikum Baitullah. Assalamualaikum Baitullah. Kamu sebagai? Aku sebagai di sini perannya sebagai Amel. Jadi terlibat dalam Cinta Segitiga. Film apa ini? Film Islamikah atau? Film drama religi. Jadi kita 40% syuting di Baitullah. Oh iya? Di Mekah. Oke. Jadi ya cinta segitiga gitulah. Cinta segitiga antara? Antara aku, Amira yang diperankan Michelle Judith. Oh my God. Michelle Chiu. Terus ada Arbani Aziz. Dan kamu sebagai selingkuhan atau pacar Rahasia. Jadi ceritanya itu aku sebagai perempuan yang harus menerima ketika dijodohkan sama lelaki. Dan juga bagaimana si Amel ini mengikhlaskan ketika ada kisah-kisah percintaan yang memang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi yang dijodohkan ini kamu? Aku dengan cowok itu? Cowok itu. Oke, dijodohin nih. Si Amelnya? Amelnya itu aku.
Yang si Michi. Michelle-nya itu adalah ibaratnya juga sama ya, juga sama. Jadi perempuan yang harus mengikhlaskan kisah cinta yang emang dia pasti sedih terus di hidup dia. Iya ya. Jadi gini, kita tuh tiga-tiganya itu punya pengalaman tentang cinta gitu yang begitu menyakitkan. Jadi aku, Amel dan juga Bara itu. Aku, Amira dan juga Bara. Nah, gimana caranya kita bertiga bisa mengikhlaskan satu sama lain? Nah, hanya kepada Tuhan lah kita berserah gitu. Makanya sampai ke Baitullah gitu. Terus yang sedihnya Michi lagi nih. Kesian banget hidup dia. Iya ya, kayaknya udah stereotype ya. Sedih-sedih mulu. Ya kebetulan kita mendukung kok kesedihannya Kak Michelle. Aku juga ada adegan sedih kok. Jadi tenang, bukan Kak Michelle aja yang di sini yang sedih-sedihan gitu. Oke, kebetulan Michelle-nya BA ku. Kenapa gak Michelle yang kesini? Oh jadi gak setuju nih? Gak setuju nih kalau aku kaget. Karena, wah parah nih dok. Gak, ampun. Gak, ini udah mirip Michelle Judith tuh nih. Ini udah mewakili, ini Tisa Judith ya kan? Iya. Aku tahu kemarin Michelle ke Mekah lama. Iya, ya itu kan? syuting. Itu. Syuting bersama aku dan juga Arbani. Oke, tapi mohon maaf banget. Ini kan dramanya religi. Benar sekali. Seberapa religi Tisa Biani? Kalau ditanya seberapa religi, sebenarnya aku juga nggak bisa melihat diri aku selain apa ya, ibaratnya nggak bisa melihat diri aku secara maksimal ya gitu. Cuman aku bisa ngerasain gitu selama ini, sejauh ini aku sih alhamdulillah nggak terlalu suka mencoba hal-hal yang emang di luar batas kemampuan aku sebagai seorang muslimah. Jadi sejauh ini aku selalu menjalankan kewajiban-kewajiban aku sebagai seorang muslimah. Gak yang aneh-aneh gitu. Cuman pasti adalah orang yang lebih religius daripada aku. Cuman ya aku berbicara sesuai apa yang aku lakuin aja sih dok. Gitu. Aku gak suka gak suka melakukan hal-hal yang di luar dari agamaku ngajarin gitu. Oke. Ini kan pasti teman-teman banyak yang tanya nih. Benar. Dari filmnya pasti. Filmnya kan Islami. Pemainnya kenapa yang nggak menggunakan hijab gitu? Nah, aku mohon maaf ya nanyanya. Gak apa-apa dok. Nanya harus penuh dengan sopan santun dan kelembutan. Ya aku berbicara juga dengan ada Nona Ambon Manise ya. Gak bercanda. Nah itu nggak tahu ya. Itu tanya produsernya. Tapi memang di sini ya alhamdulillah kebetulan kan pemainnya juga semuanya muslim. Jadi karena kan kita lokasi syuting di Baitullah gitu. Jadi aku muslim, Michelle muslim, Arbani muslim. Jadi kita melakukan karakter secara seprofesional mungkin gitu. Dan alhamdulillah juga aku walaupun sebagai seorang muslim yang tidak pakai hijab, tapi ada keinginan kok untuk pakai hijab gitu. Oh ya? Iya dong. Karena itu kan memang satu kewajiban dari Allah dan aku ada keinginan ke arah sana pastinya. Cuman tinggal tunggu waktunya aja gitu. Pernah gak sih pas kamu main film kayak gitu, kamu pakai hijab terus kamu ngerasa nyaman banget sampai gak ada momen kamu gak mau lepas? Wah sering banget dok. Aku tuh gak tahu kenapa dapat perannya juga pakai hijab terus. Serius? Serius. Sebelum ini alhamdulillah aku main film juga pakai hijab. Terus sekarang juga aku berperan sebagai Amel di film Assalamualaikum Baitullah juga menggunakan hijab. Ada momen-momen pada saat aku ngaca gitu kali ya. Aku ngaca tuh kayak wah kayaknya udah nyaman nih, kayaknya udah cocok nih. Terus kayaknya dikit lagi nih pakai hijab gitu kan. Cuman emang apa ya ibaratnya bukan menjadi beban juga. Tapi ya aku tinggal tunggu waktunya aja lah gitu. Apa yang menurut kamu membuat kamu menunda waktu tersebut? Ini mohon maaf ya netizen ya, jangan menyalahkan ya. Karena ini kan adalah pilihan ya. Ini pilihan dan panggilan ya. Benar. Tapi kan kita coba berdialog dan mendengarkan gitu ya. Belum tentu juga kalian di rumah itu sudah baik semuanya ya. Jadi tolong jangan menghakimi ya. Iya benar, banyak sih apalagi kalau misalnya aku syuting pakai hijab pasti orang-orang tuh Tisa kenapa dilepas, Tisa kenapa sih gak nerusin aja gitu untuk pakai hijab. Sebenarnya aku mau banget. Gak ada tuntutan juga gitu untuk di film, oh Tisa kalau mau dapat film kalau misalnya pakai hijab pasti pekerjaannya semakin berkurang segala macam. Enggak juga kayak gitu. Sebenarnya tunggu waktu aja nanti juga netizen kaget lah tiba-tiba aku pakai hijab. Iya. Karena aku tuh bener-bener mau ke arah sana gitu. Jadi bukan ibaratnya beban gitu. Kalau misalnya aku pakai hijab tuh bukan. Tapi tunggu aja. Saya suka jawabannya. Tunggu aja. Tapi dukung gak? Wah itu mah dia pengen banget. Dia pengen banget.
Dia dari awal aku pacaran pengen banget selalu support kalau aku pakai hijab. Aku sekarang dimulai melatih diri aku untuk lebih tertutup pakaiannya. Itu untuk bisa ibaratnya melatih diri aku juga sih gitu. Oke, berarti dia support ya? Support banget. Jarang-jarang loh anak. Banget. Support banget Dok. Bahkan mungkin kayaknya yang lebih pengen dia juga kali ya. Yang lebih pengen mendukung 100% aku pakai hijab dia. Gitu. Makanya sekarang lagi melatih diri untuk gak pakai baju-baju yang terlalu terbuka. Terus ibaratnya ya sambil menghijabkan hatiku dulu lah. Menghijabkan hati dulu. Baru menghijabkan rambut nih. Ada kesulitan waktu syutingnya atau mudah banget wah ini? Waduh, terkesan sombong ya itu ya. Enggak, Dok, pasti ada kesulitan gitu. Karena aku juga banyak adegan nangis juga di sini. Ya selain itu tantangan juga buat aku. Terus aku pertama kalinya syuting di Baitullah tanpa ada asisten, tanpa ada keluarga. Jadi aku benar-benar sendiri. Kenapa? Gak ada apa-apa, jadi Gak boleh bawa asisten gitu? Boleh sebenarnya gitu, cuman kan aku ibaratnya ini kan juga selain kita ibadah tapi kerja juga ya gitu. Jadi biar lebih fokus dan hikmat, aku sendiri ke sana gitu. Enak juga ya pergi ke sana ya, sekalian ibadah, Iya. gratis dibayar pula. Ya, terima dibayar kasih ya, pula Assalamualaikum Baitullah makanya kan dikasih gratis gitu. Tanpa ada bayar loh Dok. Malah dibayar ya? Dibayar. Malah dibayar ya? Malah dibayar, makan juga di sana Penasaran dibayarin. deh. Semua besar sih bayaran Tisa Biani untuk film yang selalu di atas 10 juta. Waduh. Nah, jangan percaya main di internet ya bayaranku ya. Ada di sini ntar aku bisikin ke dokter ya. Oh, Jangan Dok. ternyata segitu angkanya. Belum juga dikasih tahu Dok ya kan. Berapa sih? Hah? Berapa sih bayaran Tisa Biani kalau misalnya kita mau main film? Mau dikasih tahu jujur nih Dok. Digit aja. Digit. Ya nanti kalau dikasih tahu sombong Dok. Gitu Ya nggak kan. apa-apa. Jangan Dok. Itu bukan sombong namanya. Pamer. Nanti dipotong-potong. Kok lebih gede sini gitu kan. Kok lebih kecil sini gitu. Jangan Dok. Michi mau datang ke tempatku cuma mau protes kok gedean dia. Padahal banyakan Michi ya. Rahasia lah. Nanti Ain tuh. 2 digit. Rahasia lah. Gak boleh dikasih tauin. 3 digit. 50 digit, amin gitu kan. Rahasia lah Dok. Oke, gini aja deh dari Tisa nih sudah kerja dari umur 4 tahun ya? Dari berarti umur sampai 4 tahun. sekarang ya? Dari penghasilan kamu sudah ngapain aja? Dari penghasilan aku sudah main ke podcastnya Dr. Richard. Dia gak bayar sumpah. Dia gak bayar. Oh iya benar juga. Ya alhamdulillah sebenarnya salah satu keinginan terbesarku kalau aku dapat rezeki itu cuma pengen bahagiain keluarga, udah itu aja. Jadi selama aku udah bisa bahagiain mamaku, papaku kan udah meninggal ya gitu. Pastinya sebelum papaku meninggal aku bahagiain dia dulu, itu menurutku udah pencapaian terbesar. Selain daripada aku membelikan sebuah materi yang itu semata-mata adalah duniawi yang fana banget gitu. Jadi lebih baik ya kita kejar surgawi aja, yaitu orang tua gitu. Itu pencapaian terbesar. Daripada kita beli-beli mobil, beli-beli apa itu menurutku ya nanti kalau ibaratnya kita meninggal kan gak dibawa gitu. Yang dibawa kan pahala kita terhadap keluarga gitu. Oke. Itu pencapaian terbesarku. Pencapaian terbesar yang luar biasa. Udah bikin mama happy, papa happy, keluarga happy. Oke. Tapi kamu puas dengan filmnya? Film Assalamualaikum Baitullah? Puas dong. Kenapa? Karena jalan-jalan ke Mekah, ibadah sekaligus syuting. Kalau hasilnya? Oh karena hasilnya puas banget. Puas banget. Aku kemarin sempet dubbing, tag vokal suara. Wah itu sedih banget sih Dok. Gak tahu deh nanti. Kayaknya sedih banget. Bener-bener sedih banget. Aku sampai bawa tisu untuk ibaratnya kayak. Karena nangis beneran pas tag vokal gitu. Nonton filmnya sedih banget. Aku jarang banget nonton, aku disclaimer dulu ya, aku jarang banget nonton film Indonesia. Oke. Tapi kemarin aku nonton filmnya si Michi, karena di BA aku kan gak enak juga kan. Oke. Tapi karena filmnya juga hits ya pada waktu itu ya. Ipar adalah maut ya, Ipar adalah maut ya. Makanya aku bilang itu sedih terus dia, kesian juga lihat ya. Iya. Ini juga sedih juga. Ini juga sedih. Gitu. Cuman memang tenang, aku disclaimer, bukan Michi aja yang mengalami kesedihan. Jadi kita nggak bosan lah menonton ibaratnya Kak Michi sedih. Karena dia juga ada momen-momen happy-nya juga gitu. Terus pemain-pemain lainnya juga
ada beberapa yang nangis juga, sedih juga. Jadi kita semuanya punya Sedih semua pokoknya. pengalaman sedih yang ibaratnya itu apa namanya, ya punya masing-masing perbedaan cerita hidup lah gitu. Oke. Ini dari semua film kamu yang kamu ngerasa, aduh syuting actingku jelek banget nih. Syutingku, aktingku jelek. Pernah gak sih? Ada dong pasti. Pasti pernah sih. Gue aja podcast kayak gitu, gila jelek banget pertanyaan gue. Hancur banget penampilan gue. Oh yang mana tuh kok kepo kok? Lucunya banyak pula viewers. Wah siapa? Oh bintang tamunya siapa kok? Nih sekarang nanya ya. Banyak, aku dengan si siapa? Lisa Mariana, itu aku ngerasa aku gak maksimal. Oke. Lisa Mariana, karena aku ngerasa kayak pertanyaan pertamaku itu dijawab dengan, aku gak nyangka dia akan menjawab seperti itu. Oke. Sehingga pertanyaan kedua ketiganya aku gak begitu maksimal. Tapi yang nonton banyak. Oke. Akunya yang ngerasa gak maksimal, tapi ternyata publik sih nonton-nonton aja suka. Gak apa-apa Pasti ya? kamu juga kan sama ya, walaupun standar kamu kan, pasti kan standarnya kan makin artis makin terkenal kan standarnya tinggi kan. Tapi kan kita kan kadang-kadang oke. Gak apa-apa itu proses pembelajaran ya gitu. Makanya aku gak pernah nonton apa ya ibaratnya kayak di premier tuh gak pernah nonton. Karena itu hal paling aku takuti gitu lah. Tapi filmnya aku nonton setelah ibaratnya kayak pada saat tayang. Karena premier itu adalah momen hal yang bikin aku deg-degan banget. Jadi premier tuh kamu gak pernah nonton? Nonton setengah. Yang ada akunya ya, yang ada akunya nonton terus aku keluar gitu. Terus aku nanya reaksi penonton gimana, filmnya bagus gak gitu. Nah aku biasanya nonton setelah filmnya tayang terus aku nonton gitu. Jadi gak ada teman-teman aku di situ. Karena apa ibaratnya aku suka deg-degan sendiri gitu. Gitu kalau misalnya melihat aktingku. Oh berarti kamu ini deg-degan juga dengan reaksi ya? Deg-degan juga reaksi pada saat itunya. Jadi mendingan kalau udah selesai gimana filmnya gitu. Oke. Nah terus aku suka nonton ulang filmku pada saat setelah premier. Jadi aku mengkoreksi aktingku tuh kalau apa ya ibaratnya di momen yang aku nyaman gitu. Kalau di premier kan wah agak excited deg-degan ya gitu. Jadi setelah premier tuh biasanya aku nonton. Ini kayak bagus gak nih gitu. Pernah kena mental gak di ngomongin orang kayak acting kamu jelek kayak gitu atau gak sesuai? Sejauh ini sih belum ada gitu. Palingnya bukan maksudnya belum ada yang kena mental. Belum ada. Kalau banyak sih pasti ada. Banyak yang komen kalau misalnya kayak Tisa gak cocok di peran ini. Oh banyak ya? Banyak. Tisa gak cocok di karakter ini. Kok kayaknya kurang kuat chemistry-nya. Kayaknya kamu kurang cocok di karakter apa? Apa ya? Kayak kurang cocok di karakter apa ya? Cewek nakal belum pernah? Cewek nakal aku udah pernah. Cewek nakal udah pernah? Cewek nakal aku udah Tapi pernah. gak pernah kissing, gak pernah Gak pernah. adegan Keren seks. kan? Itu adalah sebuah apa ya? Ketegasan dalam bekerja gitu. Jadi kalau emang gak nyaman ya bilang aja. Kalau gak mau kissing itu bilang aja. Jangan Cewek takut. nakal pernah? Pernah. Cewek nakal tapi gak ada adegan seperti itu. Oke. Gak ada adegan kissing dan seksin gitu. Wanita terzolimi? Sering. Pelakor? Pelakor. Nah itu belum pernah tuh. Belum Curi pernah pacar tuh. orang? Wah belum pernah tuh. Belum pernah ya? Ayo para produsernya kasih peran pelakor buat aku. Kira-kira muka seperti ini cocok gak jadi pelakor nih? Ya kan? Kayaknya filmku malah aku yang direbut ya gitu. Aslinya pernah direbut gak? Alhamdulillah belum. Janganlah dok. Jangan sampai amit-amit cabang bayi ya kan. Janganlah dok. Mantan-mantan sebelumnya gue gak enak ngomong dulu. Gue takut ditungguin dulu di depan pintu. Nanti saya telepon suruh datang ya. Oh iya ampun. Enggak ada. Alhamdulillah jangan sampai dok. Jadi kalau ada peran gitu, misalnya aku ceritanya diselingkuhin gitu di film, itu harus belajar banyak. Makanya harus research karena alhamdulillah sebelumnya belum pernah mengalami kejadian itu. Gitu. Tapi takut gak kalau misalkan kebanyakan sekarang film kan selingkuh, diselingkuhin, kayak gitu aja sih sebenarnya kan. Ya everlasting song ya kalau di movie ya. Yes. Pernah takut gak? Gara-gara selingkuh, dramanya diselingkuhin terus gitu. Aku sih kayak setiap film kalau memain cerita-cerita yang emang sangat-sangat sensitif dan relate sama kehidupan nyata tuh aku jujur agak deg-degan gitu. Bahkan sebelumnya aku main film yang diselingkuhi, aku juga deg-degan. Kenapa? Karena ibaratnya karya itu kan sebuah doa ya. Karya itu sebuah doa. Jadi ketika kita salah mengambil film atau salah mengambil karya, itu kadang bisa jadi kenyataan. Makanya sebelum ngambil adegan seperti itu, ngambil karakter seperti itu, aku berdoa dulu. Amit-amit cabang bayi, aku ya Allah ini maaf aku bekerja ya gitu. Jangan sampai kejadian. Bahkan lagu juga gitu. Kalau misalnya kita bikin lagu yang kayak, oh aku disakitin, oh aku apa. Padahal sebenarnya itu bukan kisah nyata kita. Tapi sebelum kita ngucapin
lirik tersebut itu harus amit-amit dulu. Karena apa ya, aku selalu percaya karya itu doa aja sih. Ketika kita Kisahnya ini bukan film, ini adalah kisahnya Tisa Biani. Nah jangan sampai kan, makanya sebelum aku beradegan tuh pasti aku selalu, ya Allah mohon maaf ini aku kerja ya Allah, jangan sampai ini kejadian nyata ya gitu. Kalau misalnya ini hal yang negatif buat aku, please buang-buang jauh-jauh kejadian itu di dalam kehidupan nyataku gitu. Supaya gak kejadian gitu. Oke. Kalau tadi film kurang bagusnya kamu. Kalau film terbaiknya versi kamu. Nah ini enak nih ngomongnya nih. Film terbaik versiku. Assalamualaikum Mbak itu loh. Ya. Karena lagi di promo. Karena lagi di promo atau gimana? Iya aku nonton dong. Ya Allah sumpah. Apa spesialnya? Apa spesialnya dibanding film yang lain? Oke. Apa spesialnya? Karena kita jarang sekali mengambil perfilman yang setnya di Baitullah. Dari situ aja tuh sebenarnya udah kelihatan. Wah ini benar-benar ibaratnya effort loh. Karena syuting di Baitullah tuh nggak semudah itu gitu. Memberangkatkan orang untuk umroh sekaligus kerja itu nggak semudah itu. Pasti ada niat dan tujuan yang positif di dalamnya gitu. Itu pertama kali kenapa aku mau ambil film Assalamualaikum Baitullah. Terus juga ceritanya setiap peran tuh punya kehidupan yang memang sangat-sangat relate ke karakter manusia zaman sekarang gitu. Ada yang mengikhlaskan cinta, ada yang ibaratnya kayak suka sama orang yang lebih tua, ada suka juga selingkuh, ada suka juga segala macam gitu, banyak. Oke. Tisa, tadi kamu bilang tentang cinta kan, kalau arti cinta bagi Tisa apa? Arti cinta adalah ketika kita bisa menghargai orang itu, tanpa menuntut apapun gitu. Gitu. Jadi berarti bukan cuma dengan pasangan ya? Dengan semua orang ya? Ketika kita melihat orang itu dengan segala kekurangannya maupun kelebihannya kita hargai. Karena memang ya itu dia. Kalau cinta udah ada tapinya, cinta itu udah ada karena, ya menurutku bukan cinta gitu. Oke, tapi kalau jodoh itu menurut kamu ditentukan, dipilih atau diperjuangkan? Jodoh, wah itu banyak itu ya persepsinya. Diperjuangkan sih pasti gitu. Jodoh diperjuangkan pasti, tapi penentuannya ya kita balik lagi kepada yang di atas gitu. Perjuangkan ya pasti sebagai manusia gitu. Aku sedang mencerna kata-kata dia, jodoh diperjuangkan. Jodoh diperjuangkan. Jadi yang naksir duluan dulu atau Tisa sih? Ya dua-duanya sama. Kapannya itu ya tanya aja lah sama pemikiran dokter. Enggak bercanda. Gak tahu ya, aku jujur gak tahu yang naksir duluan siapa ya. Tapi aku tuh emang udah ngeidolain dulu udah lama gitu. Maksudnya aku seneng cara dia dalam berkarya itu udah lama gitu. Tapi ternyata bisa saling suka secara romansa itu ya kita gak pernah nyangka gitu. Tisa, tapi menurut kamu Dul itu adalah jodoh kamu? Insya Allah. Kalau emang ibaratnya sekarang sih pengennya dia menjadi jodohku. Tapi penentuan ke depan kan tergantung Allah ya yang menentukan takdir, rezeki, mau segala macam gitu. Jadi aku berserah aja gitu. Ya pastinya aku pengennya jodohnya Dul gitu. Asik. Sepertinya sudah cukup dalam ya sepertinya ya. Iya dong, masa 5 tahun gak dalam ya Dok ya. Atau jangan-jangan belum dilamar oleh Dul aja nih. Atau nunggu kakaknya dulu lewat bahwa. Kalau menurut kita berdua menikah itu bukan secepatnya, tapi setepatnya. Jadi kalau kita buru-buru menikah karena teman-teman yang lain udah menikah duluan atau lagi tren menikah muda segala macam, ya jangan kayak gitu. Jadi kita harus persiapin matang-matang secara finansial, mental, dan juga kesiapan hati gitu dalam mengurus anak nantinya. Karena aku juga nggak mau kan nikah gitu cuma sekedar nurutin emosi sesaat gitu. Tapi ya harus lihat nanti kalau misalnya bapakku dulu itu gimana. Terus kita bisa ngurus anak dengan baik. Nah itu kan butuh kesiapan. Jadi ya setepatnya aja Dok gitu. Oke, tapi apa momen tersulit yang paling mengajarkanmu tentang ikhlas? Momen tersulit itu ya tentang ikhlas pada saat ayahku meninggal. Itu. Kenapa aku bisa ditinggal ayah dengan umur semuda itu. Umur berapa? Umur 21. Oke. Umur semuda itu. Jadi 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Jadi aku belajar tentang mengikhlaskan seseorang dari situ gitu. Bahwa kehidupan itu sementara. Orang yang kita sayang, orang yang kita cinta itu bukan sepenuhnya milik kita. Karena pasti cepat atau lambat
akan diambil Tuhan gitu. Jadi ya dari situ aku mengikhlaskan gitu. Kalau misalnya kita ditinggal sama orang, itu memang karena bukan sepenuhnya milik kita gitu. Apa yang kita punya sekarang juga bukan sepenuhnya milik kita. Jadi setelah kejadian itu aku belajar menjadi manusia yang lebih ikhlas. Dan itu bener-bener impact banget ke aku yang sekarang ini gitu. Ketika ada orang yang bikin aku kesel, aku lebih ikhlas. Ada orang yang tiba-tiba pergi ikhlas gitu. Bisa gitu? Atau Ya, masih belajar lah ya? Masih belajar dong. Kalau cowok kamu diambil ikhlas gak? Nah itu amit-amit ya kan. Amit-amit jangan sampai, ya Allah jangan sampai gitu. Direbut orang. Kalau di film gak apa-apa deh. Kalau di film gak apa-apa, kalau asli jangan. Kalau di film gak apa-apa deh. Atau kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya, maaf ya, Ya. karena kan kita relate ke film lah ya. Oke. Ini filmnya gak tentang poligami kan? Enggak. No, bukan tentang poligami. Iya, kalau misalnya nih... Tentang poligigi lebih tepatnya. Poligami. Enggak dok, kita enggak poligami lah dok. Iya, gak jadi deh nanya. Aku patahin terus ya. Sabar itu ada batasnya atau enggak? Dan gimana bedanya sabar dengan memendam luka? Wow, pertanyaannya sangat sulit ini dok. Kamu orangnya sabaran atau enggak sih? Ada momen-momen meledaknya juga, tapi momen meledaknya itu biasanya lagi mens. Oke. Wanita ya. Maklum ya. Wanita hormon gitu. Tapi kalau selebihnya itu aku belajar menjadi orang yang sabar karena aku wanita. Wanita itu emang sometimes ya ditakdirkan untuk sabar dan menerima gitu. Bukan kodrat juga sih, tapi nggak tahu kenapa aku ketemu sama berbagai macam sifat karakter wanita ya memang sudah seharusnya wanita itu lebih sabar gitu. Kayak gimana harapan kamu tentang industri film di Indonesia habis film ini? Semoga pastinya semakin memaksimalkan jam kerja ya kan, supaya lebih sehat lagi. Nggak pulang pagi lagi. Dengar gak? Enggak, kalau ini alhamdulillah enggak ya kan. Cuman kan film-film lainnya belum tahu. Enggak, aku belain. Aku tahu kok mereka. Iya, supaya enggak terlalu larut malam lagi. Dan juga banyak pendatang-pendatang baru di industri yang memang harus dukung gitu. Jadi pemainnya biar enggak itu aja. Tapi banyak pendatang-pendatang baru yang memang harus disupport. Dan semoga film Indonesia makin jaya lah. Oke. Terakhir Tisa, film ini kamu yakin tembus suara penonton? Waduh. Ya Allah dok, gimana ya dok, aku memprediksikan ini sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Nazar. Apa? Nazar. Kalau misalnya, tembus 10 juta. Oke, aku akan status seminggu di Instagramku. Aku akan joget status seminggu di podcastnya dokter. Kapan sih munculnya? Ini tayangnya nih ada 17 Juli. Yes. 17 Juli. 17 Juli. Oke, karya Hadra Daeng Ratu. Oke. Dokter harus nonton. Siap. Nanti kita buktikan dengan beberapa tisu yang dokter habiskan ya setelah. Sesedih itu kah? Kalau menurut aku sih sedih. Bukan sedih sih tapi ibaratnya haru lah. Nah Tisa, Yes. nih aku mau kasih nih. Menepati janji di awal cerita tadi. Ya kita kasih Duster Sarwenda. Katanya dia paling nyaman pakai Duster. Mantap. Ini collabku dengan Sarwenda. Wah thank you. Thank you Dokter Richard dan juga Kak Sarwenda. Nih Dusternya nanti aku pakai ya. Ini hijab. Aku langsung buka gak apa-apa ya? Boleh. Wah guys ini warna hijau bagus banget. Terus ini bahannya silk gitu ya? Itu Best, bahannya best. satin. Thank you. Jadi kayak kita mau bikin Duster premium gitu. Iya benar. Karena kan ini menurutku ya, banyak emak-emak di luar sana itu kayak pakai Duster itu 10 tahun gak ganti, bahkan sampai bolong juga gak ganti-ganti. Iya. Kecuali mungkin robeknya sudah banyak banget ya kayak gitu ya. Itu pertanyaannya kenapa robek ya dok ya? Iya gak tahu ya, karena terlalu lama. Oke. Cuma Siap. kasihan itu maksudnya itu besok-besoknya itu mungkin suaminya kepincut dengan cewek lain yang lebih proper dan lebih siap. Dusternya juga lebih proper. Cuma karena pakaiannya lebih bagus dan persiapannya lebih baik kayak gitu. Oke. Makanya kayak salah satu edukasi ke masyarakat juga supaya emak-emak itu
pakai baju dengan proper, dengan baik, Yes. kayak gitu. Mungkin bisa mencegah perselingkuhan dan Wah. mencegah perceraian. Ya gak ikut-ikut ya say gitu. Cuma ini bagus banget nih. Warnanya aja lucu banget. Sama ini, gadis hijab aku kasih. Wah thank you dok. Semoga Tisa Biani cepat menggunakan hijab juga. Amin, amin. Ini Segera. collabku dengan Ria Ricis. Ah ini mantep nih Besti. Ria Ricis. Iya nih barang ini juga desain yang desainnya itu fashion designer dari Malaysia. Terbaik dari Malaysia. Wow. Mudah-mudahan cocok untuk kami ya. Wow. Aku cek dulu warna apa. Takutnya kosong kan. Gimik ya dok ya. Wow. Bisa aja deh enggak. Wah Mohon thank you dok. Oke kita buka ya. Ih gemes. Tuh. Ini juga banyak kayak adem deh. Tuh. Mudah-mudahan hijab pertama yang digunakan Tisa nanti ketika Merinding ya Tisa dengernya. menggunakan hijab adalah hijab dari gadis hijab. Ini kan. Bisa aja ya gue promosinya. Bisa aja ya. Terlalu mendalam ya. Tuh guys tuh. Makanya gue jadi orang kaya. Kalau gue gak jadi orang kaya. Nih tuh bagus kan. Coba lihat. Nih. Oh pantas lu. Cakep lu pakai hijab. Amin. Masya Allah. Segera ya. Iya lu cakepan pakai hijab sumpah. Bisa. Enggak beneran. Kan Banyak yang bilang gitu dong. iya kan ada orang itu pakai hijab. Gak cocok. Ada yang enggak cocok kan. Kayak siapa? Kayak teman-temanku ya. Tapi kamu tuh begitu kamu Banyak pakai yang bilang. Banyak yang bilang aku cocokan pakai hijab. Makanya udah perannya hijab terus dok. Sumpah deh hijab mulu dari ya, kemarin. muka kamu tuh langsung berubah. Jadi padahal bayang-bayang ini kayak enggak cakep nih pakai hijab nih kayak gini aja cakep nih kayak gitu. Masya Allah. Pas kamu pakai ternyata lebih cakep. Masya Allah best. Supaya. Masuk Pak Iko. Oke, thank you Tisa. Salam untuk calon mama mertua. Siap. Salam untuk Al Eldul juga. Thank you dok. Sehat selalu ya. Thank you dok.